Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B0211193 dari Ruang 3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa. Nah, sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan dapat mengidentifikasikan secara jelas mengenai informasi yang ada pada perusahaan. Laporan keuangan ini juga termasuk penting dalam perusahaan karena dapat mengetahui masuk dan keluarnya dana yang dipergunakan. Laporan keuangan juga meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang ketiga adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam adalah informasi komparatif. Selanjutnya adalah cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama yaitu menentukan laporan keuangan utama pada perusahaan jasa. Dalam setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang dibutuhkan berbeda-beda. Langkah pertama ini Anda harus memutuskan laporan keuangan apa saja yang akan disajikan untuk perusahaan Anda. Namun, disarankan Anda memiliki komponen utama dalam membuat laporan keuangan perusahaan jasa, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua adalah membuat laporan neraca. Setelah sudah menentukan laporan-laporan yang dibuat, dalam langkah kedua ini Anda dapat memulai membuat laporan neraca. Laporan neraca biasanya disebut dengan laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa yang menyampaikan informasi perubahan mengenai perubahan posisi keuangan yang berisi informasi mengenai perubahan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan modal dalam suatu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Yang ketiga adalah membuat laporan laba atau rugi. Nah, laporan laba atau rugi ini adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Banyak sekali fungsi laporan laba atau rugi, seperti dapat memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut untung, ataukah malah perusahaan tersebut rugi. Memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayar, menjadi acuan bagi para investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, unsur-unsur pada laporan perubahan modal adalah modal awal, laba atau rugi, setoran atau penarikan, dan modal akhir. Modal dapat bertambah jika laba lebih besar daripada pengambilan pribadi, dan modal akan berkurang jika laba lebih kecil dari prive dan rugi ditambah dengan prive. Nah, langkah yang terakhir adalah membuat laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal pembalik. Tujuan penyusunan jurnal pembalik ini sebenarnya hanyalah sekedar untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan dengan periode akuntansi berikutnya atau yang bersangkutan dengan periode akuntansi yang akan datang. Sehingga dalam kegiatan perusahaan sering terjadi hal-hal yang seperti berikut ini. Yang pertama yaitu pembayaran beban perusahaan lebih dahulu atau beban yang dibayar di muka atas persekot biaya. Selanjutnya, menerima pendapat lebih dahulu atau pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Selanjutnya adalah beban yang akan dibayar atau beban yang terutang. Selanjutnya adalah pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Nah, selanjutnya jurnal penyesuaian yang biasanya memerlukan jurnal pembalik yaitu adalah persekot beban atau beban yang dibayar di muka. Nah, jika saat pembayaran dicatat sebagai beban atau biaya, apabila saat pembayaran dicatat sebagai harta, maka jurnal pembalik itu tidak ada. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Nah, jika saat
penerimaan itu dicatat sebagai pendapatan. Apabila saat penerimaan dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka jurnal pembalik itu juga tidak ada. Selanjutnya yang ketiga adalah beban yang akan dibayar atau utang beban. Yang terakhir adalah pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Nah, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang jurnal pembalik dan juga langkah-langkah pembuatan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.